Shalom, apa kabarnya pada hari ini? Kita sudah sama-sama datang pada minggu ini untuk menghadiri ibadah Youth Online kita. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa dan Dia adalah perisai iman kita, amin. Setiap yang amin dan percaya, mari sama-sama kita bawa pujian satu ini. Semua bersorak untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan dari awal. Di atas air ku berjalan denganmu, walaupun badai dan bumi pun bergoncang. Tiada yang mustahil untukku, karena Engkaulah Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya selamanya. Sama-sama kita katakan dari awal lagi. Di atas air ku berjalan denganmu, walaupun badai dan bumi pun bergoncang. Tiada yang mustahil untukku, karena Engkaulah Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya selamanya. Sorakan sekali lagi. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya. Engkaulah Tuhan selamanya. Berikan pujian bagi Tuhan. Berikan selesai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Amin. Engkaulah perisai kami Tuhan. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan gantikan apapun Tuhan. Amin. Tapi kami percaya Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan lebih dalam lagi dengan-Mu Yes. Tuhan. Mari siapkan hati. Mari siapkan hati teman-teman. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan. Kami gak tahu Tuhan dengan apa kami kebalas Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan.
Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita sama-sama lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan baik ini dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Yes Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Thank you Lord. Oh, Allah yang baik, Allah yang baik. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan selamanya. 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 Selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya.
segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala puji syukur Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hati kami gak mampu Tuhan, hati kami gak mampu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas, amin Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari jemaat Tuhan, dengan apa kan ku balas, yes Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. We love you, we thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sementara Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan yang ada dimanapun Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, yang ada di kantor, ada dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan memulihkan, firman-Mu akan menjamah setiap hati-hati yang terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai pembicara Tuhan, biarlah Tuhan apa yang dia sampaikan Tuhan bisa luar biasa, firman yang luar biasa Tuhan, untuk memperkuat kita di situasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Shalom Sobat Muda, apa kabarnya hari ini? Saya harap semua kita dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari hidupnya Daud. Saya akan kasih judul mendapat banyak berkat dengan cara menjadi orang yang dapat dipercaya. Mendapat banyak berkat. Kalau saya katakan berkat adalah segala hal yang baik yang Tuhan berikan, baik itu kesehatan, kepintaran, masa depan yang indah, pasangan, keluarga, apapun yang kita harapkan Tuhan kerjakan, itu saya sebut itu berkat ya. Nah, berkatnya nggak cuma sedikit, tapi benar-benar banyak sesuai dengan firman Tuhan. Memang firman Tuhan menjanjikan berkatnya banyak bagi orang yang dapat dipercaya. Kita lanjut ya. Nah, Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya diberikan 100% bagi saya, bagi engkau, bagi saudara. Tidak pernah Tuhan beda-bedakan. Mengasihi si A lebih banyak daripada si B, mengasihi si C lebih dikit daripada si D. Oh tidak. Kasih yang sama buat setiap kita.
Nah, yang membedakan apakah Tuhan mempercayakan berkat-Nya pada masing-masing orang itu tidak sama. Orang yang dipercaya akan Tuhan berikan lebih daripada orang yang tidak dapat Tuhan percaya. Nah, kita lihat ayat ini ya. Perhatiin, saya akan bacakan. Amsal 28 ayat ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi judul tadi bukan dari saya, tetapi dari Amsal. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mempercayai orang, ketika orang tersebut dapat dipercaya, Tuhan akan titipkan berkat. Tuhan akan berikan banyak berkat. Nah, apa sih arti yang dapat dipercaya itu? Apa artinya? Ada 3 arti dari firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu dapat diandalkan. Orang yang dapat dipercaya berarti dia dapat diandalkan. Yang kedua, dia bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah orang itu setia. Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, ini gambar Daud masih dia muda. Poin pertama tadi adalah dapat diandalkan. Daud adalah orang yang dapat diandalkan. Saya akan baca 1 Samuel 17, 34 dan 35. Kita lihat, perhatikan ayat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya." Ini waktu itu Daud ingin melawan Goliat. Ketika Daud ingin melawan Goliat, Saul berkata, "Jangan, kamu masih muda." Nah, Daud bercerita, "Waktu saya mengembalakan kambing domba ayah saya, waktu ada singa, waktu ada beruang yang memakan 1 ekor, artinya 1 ekor kambingnya, Daud kejar itu singa, Daud kejar itu beruang, dia selamatkan kambing itu, domba itu." Ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita pikir-pikirkan, tidak mungkin seorang manusia atau bahkan seorang anak remaja ya bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Bagaimana mungkin? Kalau Anda, saya di dalam posisi Daud, apakah kita akan meninggalkan domba itu biarlah mati? Kan masih ada domba yang lain. Daripada saya celaka. Tapi Daud di sini dia bukan berarti nekat ya. Dia benar-benar percaya, dia benar-benar mengandalkan Tuhan, dia benar-benar berharap sama Tuhan. Ketika dia melawan singa tersebut, dia benar-benar bergantung dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang membebaskan, melepaskan dia dari cengkeraman singa, dari cengkeraman beruang itu. Nah, kita dalam hidup mungkin kita tidak mengalami berhadapan dengan singa atau beruang, tetapi apakah kita pernah atau sering mengalami hal-hal yang sulit, tantangan yang sulit, yang berat? Apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerah atau kita mundur? Atau kita seperti Daud, kita hadapin dia itu. Mungkin pelajaran di sekolah matematika yang susah, seringkali kita hindarin PR-nya. Atau pelajaran bahasa Inggris, seringkali kita nggak mengerjakannya. Atau menghadapi papa mama yang menyebalkan, kita lebih baik nggak usah ngomong sama mama papa, kita lebih baik di kamar. Atau menghadapi bos di kantor, pimpinan di perusahaan yang sukanya ngomel, suka menuntut, apa lebih baik saya pindah kerja lah, lebih baik saya pindah kantor, saya cari kerjaan yang baru. Kalau kita berani seperti Daud, kita menghadapi masalah seperti Daud dengan berharap, dengan percaya kepada Tuhan, dengan berdoa mengandalkan Tuhan, saya percaya kita bisa menjadi orang yang dapat diandalkan seperti Daud. Ketika ada masalah, kita tidak menyerah, kita tidak mundur, tapi kita maju terus sekalipun itu susah, berat, tapi bersama Tuhan kita dapat melakukannya. Amin. Nah,
Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, ciri yang pertama adalah dapat diandalkan. Kalau kita menghadapi masalah lagi, tantangan yang berat, mulai hari ini jangan mundur, terus maju berharap mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua, kita bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, ini Daud, dia mengembalakan kambing domba sambil dia bermain ngecapi ya, dia menyanyi buat Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Nih kokohnya Daud marah kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Wah, kokohnya pun tak senang dengan Daud ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, ini waktu itu Daud disuruh papanya bawa makanan kepada saudara-saudaranya di medan pertempuran. Mereka lagi berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Nah, kokohnya tuh bertanya kepada Daud, Daud, kau kan kerjanya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kita bisa bayangin ya, Daud tuh masih muda, masih kecil, dia hanya dipercayakan 2-3 ekor kambing domba. Bukan 20 ekor, bukan 200 ekor, bukan 300 ekor. Daud itu 8 bersaudara, dia anak ke-8. Dia ada 7 saudara yang lebih tua. Pokoknya lebih besar badan, ada yang jadi tentara, ada yang mengembalakan domba. Tetapi bagi Daud, dia hanya dipercayakan 2-3 kambing. 2-3 kambing ini yang dia jaga dari harimau dan singa. Kalau mati 2-3 ya nggak masalah lah seharusnya ya. Masih ada puluhan atau ratusan yang dijaga oleh saudara-saudara yang lain. Tetapi Daud, 2-3 kambing itu berharga. Dia bertanggung jawab benar terhadap 2-3 ekor kambing domba. Buat orang mungkin itu tidak berarti ya. Mau kasih makan kambing yang kurus ya nggak masalah lah, cuma 2 kok. Mau kambingnya domba yang kehausan nggak dikasih minum ya nggak masalah lah. Kalau toh mati cuma 2, masih banyak puluhan ratusan punya papa, big mama, punya orang tua, punya saudara masih banyak. Nah inilah hal-hal yang sepele, yang kecil, yang dipercayakan kita oleh orang tua kah, oleh guru kah, oleh kokoh pemimpin komsel kah, oleh kokoh pembina di youth kita, atau yang Tuhan percayakan kepada kita, itu seharusnya kita bertanggung jawab, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan benar-benar, walaupun cuma 2-3 seolah-olah itu tidak penting. Nah mungkin hal sederhana ya, cuma buat PR, udahlah nggak usah buat juga nggak apa-apa, ulangan masih lama, kan cuma PR doang. Atau pekerjaan di kantor paling nggak bisa hari ini ya nggak apa-apa lah, lusa juga nggak apa-apa, padahal bosnya minta hari ini sore, udah besok nggak masalah, besok juga dikerjain. Atau latihan musiknya nggak apa-apa lah, salah-salah latihan, kok baru latihan, belum tampil kan, pada tiap minggu juga tampil, kecuali Natal nih. Natal kalau latihan Natal, drama atau nari buat Natal, dan musik buat Natal, baru sungguh-sungguh serius. Ini kan cuma setiap minggu, lagian juga di lantai 3, siapa yang lihat. Nah, tetapi Daud sekalipun tidak ada yang lihat, sekalipun 2-3 kambing, Daud jaga tuh dengan sungguh-sungguh. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan komsel kita? Mungkin kita komsel 2-3 orang males. Kalau banyak semangat kok, kami 2 males lah komsel. Nah, Tuhan melihat apakah kita bertanggung jawab, apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, walaupun itu hal yang sederhana. Oke. Yang ketiga, Daud itu setia. Kita juga diminta Tuhan untuk setia. Kita perhatiin ya tabel ini. Yang pertama, Daud ini diurapi, dijanjikan menjadi raja waktu dia umur masih mungkin 15 tahun. Tuhan menjanjikan melalui Samuel, dia diurapin, janjikan Daud itu menjadi raja atas Israel.
Itu kalau kita baca itu di 1 Samuel pasal yang ke-16. Umurnya masih 15 tahun, masih muda banget ya. Yang kedua, Daud melawan Goliat itu di pasal 17. Setelah Daud diurapi jadi raja, dia masih menjaga kambing domba. Nah, pasal 17 dia melawan Goliat. Pasal 18, Daud itu setelah melawan Goliat, dia menjadi tentaranya Saul, menjadi panglimanya, memegang beberapa pasukan lah ya dari Saul, ayat 18. Nah, ketika orang lebih banyak menyukai Daud, Saul tuh merasa tersaingi. Dia nggak mau disaingi, dia membunuh tuh Daud. Nah, Daud melarikan diri daripada Saul. Di hadapan Saul dia lari ke padang gurun, dia lari, dikejar lagi, lari, berpindah-pindah tempat. Nah, itu 1 Samuel 19 sampai 31, bahkan 31 itu kematian Saul ya. Dia lari itu sekitar 13 pasal. Dia lari di depan Saul, nggak tahu berapa tahunnya, berapa lama dia lari di depan Saul mau dibunuh. Itu 13 pasal, bayangin. Setelah Saul mati pasal 31, itu lanjut lagi ke 2 Samuel. 2 Samuel ayat yang ke-2 ya, pasal kedua. Itu baru Daud akhirnya menjadi raja atas Yehuda. Baru atas Yehuda. Yehuda itu satu suku. Sukunya Daud itu Yehuda. Israel punya 12 suku. Nah, Daud baru menjadi raja itu di 2 Samuel pasal 2. Waktu itu umur Daud sudah 30 tahun. Bisa bayangin ya, dari 15 tahun dia dijanjiin. Sekarang dia umur 30 tahun, berarti ada waktu sekitar 15 tahun untuk janji Tuhan digenapin dalam Daud. Itu pun baru satu suku, belum 12 suku atas seluruh Israel, belum. Nah, setelah sekian tahun, 7,5 tahun kemudian, dia baru menjadi raja atas 12 suku atas seluruh bangsa Israel. Pada waktu itu umur Daud adalah 37,5 tahun. Kalau kita hitung 22,5 tahun yang dibutuhkan Daud untuk dia digenapi janji Tuhan atas hidup dia. Apa yang dilakukan 22 tahun? Apakah Tuhan menunda-nunda sengaja? Enggak. Ternyata selama 22 tahun itu Daud, proses bagi seorang Daud untuk menjadi raja, untuk dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia itu dapat diandalkan, bagaimana dia itu setia. Sehingga ketika karakternya teruji, dia baru menjadi raja. Nah, bagaimana dengan kita? Orang yang dapat dipercaya itu tidak bisa otomatis aku dapat dipercaya, kasih saya Tuhan berkat, kasih saya pasangan hidup, kasih saya pekerjaan yang lebih baik, kasih saya memiliki usaha, kasih saya juara 1 Tuhan, kasih saya jadi juara kelas, kasih saya jadi pemusik yang luar biasa. Tidak bisa seperti itu. Orang yang dapat dipercaya itu diuji oleh waktu, diuji oleh tanggung jawab, diuji oleh kesetiaan. Apakah dia setia, apakah dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Nah, kita baca ini ya, bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu cemburu saat kita melihat hidup orang lain. Kalau dia dipercayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar dari Tuhan, kita nggak usah cemburu. Sebaliknya, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik, yang indah bagi hidup kita. Tuhan telah menyiapkan masing-masing kita memiliki berkat hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa bagi masing-masing kita. Marilah kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, agar kita dipercaya hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih besar dari apa yang telah kita alami hari ini. Lihat ini ikan ya, ikan itu melompat dari tempat yang lebih kecil ke tempat yang lebih besar. Tuhan dapat mempercayakan kehidupan yang lebih baik, kepintaran yang lebih baik, talenta yang lebih baik,
domba-domba yang lebih banyak buat PKS, talenta musik yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik. Tapi apa? Mari kita menyiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita boleh menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, dalam hal apa dan saat kapan saja kita contoh-contohnya untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang pertama yaitu kita bertanggung jawab, kita diandalkan, dan kita setia terhadap diri kita sendiri dalam menggunakan waktu dan dalam menggunakan keuangan kita. Kita diberikan masing-masing 24 jam waktu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih banyak bermain, ataukah kita lebih banyak tidur, ataukah kita lebih banyak membuang-buang waktu kita, atau kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu belajar, bekerja dengan baik. Bagaimana dengan keuangan kita? Apakah kita ada memberikan buat Tuhan, ataukah kita hanya habis untuk hal-hal yang kesenangan kita pribadi? Di rumah, bagaimana kesetiaan kita terhadap orang tua kita? Bagaimana kita berperilaku pada mereka, menghormati atau kita kurang ajar? Apakah kita taat atau kita mengabaikan mereka? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Apakah kita menghormati saudara kita yang lebih tua? Apakah kita mengasihi adik kita yang lebih kecil? Atau kita cuek? Apakah kita dapat membantu mereka? Di sekolah, bagaimana respon kita, hormat kita kepada guru atau dosen kita di kampus? Bagaimana kita melakukan tugas-tugas yang mereka berikan? Bagaimana kita dengan teman-teman kita? Apakah kita menjadi teman yang baik bagi mereka, atau kita masa bodoh buat kebutuhan teman-teman kita? Di gereja, apakah kita taat dalam beribadah? Apakah kita setia untuk beribadah setiap minggu, setiap komsel? Nah, kita terlibat dalam pelayanan atau kita masa bodoh dengan Koko Cece pembina? Apakah kita menghargai pelayanan Koko Cece, atau kita cuek dengan Koko Cece kita? Dan yang terpenting adalah kepada Tuhan. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Kita biarlah menyadari bahwa kapanpun, dimanapun, kita boleh setia, kita boleh bertanggung jawab, dan kita dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dalam Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Kita lihat layar. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apapun yang ditemuin tangan kita untuk kita lakukan, baik itu oleh orang tua kita, oleh gereja, oleh Koko Cece, oleh sekolah, oleh kampus, oleh bos di kantor, baiklah kita melakukannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati adalah dengan sukacita, dengan gembira, dengan bersyukur, dengan dapat diandalkan memberikan hasil yang baik kepada orang yang menyuruh kita. Hendaklah kita lakukan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Ingatlah bahwa upah itu bukan dari manusia, tapi Tuhan menjanjikan upahnya langsung daripada Tuhan. Mungkin bos kita di dunia tidak akan memberikan kita bonus, tidak akan menaikkan jabatan kita, tidak akan menaikkan gaji kita. Tapi ingat, ketika kita menjadi orang yang dipercaya, Tuhan yang akan mengangkat kita pada waktunya, pada saat yang tepat, memberikan penghasilan yang lebih, memberikan jabatan yang lebih baik. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Demikian juga engkau yang di sekolah, Tuhan bisa meningkatkan pengetahuan, kepintaran, jalan untuk kau kuliah yang baik, bahkan untuk kau bekerja nanti di tempat yang baik dengan penghasilan yang baik. Juga buat engkau yang melayanin, biarlah kita setia dengan pelayanan, sama seperti Daud, 2-3 ekor kambing, dia tanggung jawab, dia setia. Kita juga dengan pelayanan yang sederhana mungkin yang Tuhan percayakan, LCD, komsel lah, musik segala macam. Kita
kita lakukan dengan tanggung jawab. Tuhan sendiri yang akan mengangkat pelayananmu, Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau di tempat yang selayaknya. Ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, Tuhan pasti memberkati. Amsal 28 ayat 20, saya akan bacakan sekali lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Demikianlah penyampaian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau telah menyiapkan banyak berkat bagi hidup kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala bidang kehidupan kami. Kau telah menyiapkan yang baik. Kau telah menyiapkan yang lebih besar, lebih baik lagi bagi kami. Tapi biarlah kami pun menyiapkan diri kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika kami menjadi orang yang dapat dipercaya, Tuhan pasti berikan hal-hal yang lebih baik. Tuhan pasti siapkan lebih banyak berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus menyertai mereka semua senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom semuanya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Amin.